Apakah psikotes bisa dipelajari atau tidak? Ini adalah pertanyaan yang sering sekali saya dengar selama saya menjalani profesi sebagai psikolog. Mungkin psikotes ini bagi beberapa orang adalah momok yang menakutkan ya. Karena tes ini berbeda dengan tes pada umumnya. Mungkin kalau Anda mengerjakan soal bahasa Indonesia misalnya ujian, ya kita tahu bahwa soal-soal itu mengukur kemampuan kita dalam berbahasa. Tapi kalau psikotes, ini terkadang soal yang diberikan itu terkesan ambigu gitu ya. Ambigu dalam artian kita nggak tahu nih, kita nggak punya pemahaman tes ini akan mengukur apa. Ya. Lewat tes ini kita akan dilihat apanya gitu. Nah inilah yang membuat munculnya kekhawatiran gitu ya. Dan saya sangat memahami keadaan tersebut. Itu mungkin perlu diketahui terlebih dahulu bahwa psikotes itu adalah tes untuk mengukur kemampuan atau kapasitas psikologi seseorang, mulai dari kapasitas kognitifnya, kemudian profil kepribadiannya, sampai pada bagaimana gaya kerjanya dalam menyelesaikan suatu tugas. Jadi sangat kompleks sekali. Artinya apa? Psikotes ini jenisnya banyak sekali, bisa puluhan bahkan bisa ratusan. Sehingga misalnya kalau kita mencoba belajar atau mungkin memanipulasi tes tertentu ya, bisa jadi yang keluar itu tes yang lain, bukan tes yang kita pelajari. Ditambah lagi, psikotes itu rangkaian tesnya cukup panjang. Mungkin bagi beberapa yang pernah mengalami kegiatan psikotes ya, Anda tes dari pagi ya, mungkin bisa selesainya sore karena rangkaiannya panjang. Nah, jadi ketika kita mencoba untuk belajar ataupun mencoba memanipulasi tesnya, ya, bisa jadi itu akan menjadi bumerang buat kita. Karena apa? Psikolog itu akan melihat ya, sejauh mana konsistensi kita dalam menyelesaikan semua tes tersebut. Jadi dengan kita mencoba memanipulasi pada satu tes, itu akan terlihat sekali gitu loh. Ketika kita ingin mencoba memanipulasi tes tersebut, bisa jadi itu akan menjadi hal yang membahayakan buat kita. Nah, inkonsistensi ini juga kemungkinannya dua ya. Pertama, dia tidak mengerjakan tesnya sungguh-sungguh, atau yang kedua ya, memang dia mencoba untuk belajar dan memanipulasinya supaya mendekati seideal mungkin supaya lolos gitu ya, agar dia lolos. Nah, dua hal ini tentu bukan menjadi penilaian yang baik seperti itu. Jadi kita perlu berhati-hati. Jadi intinya psikotes itu bisa dipelajari atau tidak. Nah, jawabannya adalah bukan kita mempelajari psikotesnya secara langsung, tetapi lebih kepada kita bisa mengembangkan kemampuan kita untuk menghadapi psikotes tersebut. Jadi di sini adalah belajarnya secara tidak langsung yang saya maksud di sini. Nah, saya memberikan dua tips ya di sini dalam menghadapi psikotes. Yang pertama adalah tips jangka pendek dan kedua tips jangka panjang. Nah, yang jangka pendeknya adalah Anda harus benar-benar mempersiapkan fisik dan mental sebelum memulai atau mengikuti psikotes, gitu ya. Karena kesiapan kita itu sangat penting ya, apalagi proses tes itu kan cukup panjang. Jadi pastikan Anda istirahatnya cukup, Anda fit dan memang Anda makan makanan yang sehat ya, dan pikiran Anda pun dalam keadaan yang jernih. Nah, itu yang pertama. Lalu tips jangka pendek yang kedua adalah dengarkan baik-baik instruksi tes yang diberikan. Nah, ini yang kadang kecil tapi sering luput oleh peserta. Jadi ketika misalnya diinstruksikan kerjakan secepat dan setepat mungkin gitu ya, maka di dalam benak kita itu sudah berpikir bahwa oh saya harus cepat, konsentrasi dan jangan sampai salah gitu. Jadi selama proses tes ini berlangsung, saya nggak boleh leha-leha atau mungkin melamun gitu ya, melamun dulu deh 10 detik atau aduh peragangan dulu deh capek banget gitu ya. Jangan, pahami instruksinya. Anda baru bisa untuk istirahat kalau memang
tes ya, satu tes itu udah selesai gitu loh. Atau Anda mendapat instruksi bahwa Anda boleh istirahat atau ke kamar kecil. Jadi pahami detail-detailnya dengan baik karena itu akan menjadi penilaian. Nah, sekarang tips yang jangka panjang. Tips jangka panjangnya adalah Anda pahami betul ya, tempat yang akan Anda lamar atau tempat kerja perusahaan atau apapun yang Anda lamar gitu ya. Karakteristiknya seperti apa, sama tidak dengan kita. Anggaplah contoh, misalnya saya ingin melamar di perusahaan digital yang mengedepankan ide-ide inovatif dan mereka ingin terus bertumbuh dan beradaptasi. Nah, kalau misalnya nih, misal saya ini adalah orang yang kaku gitu ya, nggak suka perubahan, yang lebih senang di zona nyaman, ya tentu saya nggak akan cocok bekerja dengan hal-hal yang penuh dengan fleksibilitas seperti itu gitu ya. Mungkin saya akan lebih cocok bekerja di hal-hal yang sifatnya rutin gitu, rutin, pasti, jelas begitu. Jadi jangan hanya sekedar asal melamar pekerjaan, itu yang paling penting ya. Jadi psikotes itu bukan berarti kita tidak berhasil karena kita bodoh dan sebagainya, bukan. Bisa jadi karena memang kita value-nya tidak cocok dengan perusahaan yang dilamar gitu. Jadi pahami dulu value-value yang ada di organisasi itu, proses bisnisnya bergerak di bidang apa, lalu cocokkan dengan saya nih, cocok nggak sih? Cocok nggak sih saya menjadi seorang dosen? Cocok nggak sih saya menjadi seorang trainer dan lain sebagainya? Itu harus kita kenali. Itu ya teman-teman ya. Nah, bisa jadi kita salah tempat. Nah, lalu yang kedua adalah melakukan evaluasi diri. Nah, ini kenapa saya bilang jangka panjang. Mengevaluasi diri itu adalah butuh waktu ya. Anggaplah contoh kaitannya dengan kapasitas kognitif ya. Nah, kognitif itu bisa loh dikembangkan. Biasakan untuk tambah pengetahuan umum kita. Contoh misalnya kemampuan verbal kita bisa pelajari dengan banyak-banyak membaca. Nah, lalu misalnya logika matematika, hitung-hitungan, Anda berlatih untuk itu sehingga Anda terbiasa untuk menghitung. Ya, Anda terbiasa untuk jalan nalarnya, logikanya dalam memahami hitung-hitungan dengan baik. Dan ditambah lagi Anda perlu banyak menghadapi berbagai tantangan ya atau permasalahan sehingga Anda bisa terlatih untuk mencari solusi yang itu pada dasarnya mampu meningkatkan potensi kognitif kita. Nah, kemudian terkait yang jangka panjang juga, anggaplah contoh misalnya kita ini orangnya pemalas, anggaplah gitu ya. Motivasi dalam melakukan sesuatu itu rendah. Tuh. Tentu tidak semua orang mau ya. Tidak semua perusahaan itu mau menerima orang yang malas gitu, mau menerima orang yang manajemen waktunya buruk gitu ya. Tidak semua orang mau menerima orang-orang yang tidak mampu mengatur pekerjaannya secara efektif. Nah, jadi sadari betul saya ini masih kurang apa ya, poin-poin apa di dalam diri saya yang itu akan menjadi akan menjadi nilai minus gitu ya kalau tidak saya perbaiki sehingga saya tidak akan bisa lulus psikotes. Nah, maka kita perlu mengevaluasi ya, muhasabah diri. Apa ya yang salah di diri saya ya, dan saya akan mencoba untuk memperbaiki. Makanya saya bilang jangka panjang, karena yang namanya sifat personality itu tidak bisa selesai kita perbaiki dalam waktu yang sebentar. Butuh waktu ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun sehingga terbentuklah kepribadian itu. Sehingga kesimpulannya adalah psikotes itu adalah bukanlah sesuatu yang dipersiapkan 1-2 hari. Dia adalah sesuatu yang sudah kita persiapkan dengan matang jauh-jauh hari. Bahkan mungkin waktu kita sekolah, kita kuliah, kita sudah menabung kemampuan kita sehingga nanti one day kita siap dalam menghadapi psikotes. Saya kasih bocoran ya, kebanyakan orang-orang yang lulus psikotes itu setelah saya pelajari background ataupun portofolionya, memang adalah orang-orang yang dia mengeksplorasi dirinya ya, mengeksplorasi dirinya selama dia sekolah ataupun kuliah sehingga kemampuan dia terus berkembang.
kemampuan dia terus berkembang dan dia pun semakin mengenal siapa diri dia, sehingga dia tahu goal saya mau ngejar apa. Dia sudah mampu menargetkan ya, ibaratnya seorang pemanah gitu ya. Dia sudah tahu nih target saya ini mau kemana. Jadi teman-teman perlu perhatikan itu. Jadi artinya tidak ada tips yang simple, tips yang mudah dalam menghadapi psikotes. Tentu semua ada usaha. Tapi percayalah teman-teman, usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya, teruslah berusaha, teruslah berdoa, dan Allah pun juga akan melihat ya, sejauh mana kita berusaha. Ya, selama kita selalu menggantungkan apa yang menjadi harapan kita kepada yang paling bisa untuk kita bergantung, ya, yaitu Tuhan kita. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe YouTube ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.